Waikanan bergejolak. Kejari Waikanan dinilai mandul tangani laporan dugaan korupsi jajaran desa. Ada beberapa laporan dugaan korupsi di jajaran desa di wilayah hukum Kejari Waikanan hingga kini belum diproses atau ditindak yang dilakukan Kejari Waikanan. Hal tersebut membuat gerah perkumpulan atau organisasi masyarakat yang diberi nama Jokowi Kerja atau disingkat dengan Joker. Pasalnya, sudah beberapa kali laporan terkait dugaan korupsi disampaikan kepada pihak Kejari Waikanan, namun hingga kini tak ada tindak lanjut, terkesan dibiarkan saja. Ketua Umum DPC Tim Joker Waikanan sangat menyayangkan kinerja Kejari yang terkesan lambat dan Tim Joker Kabupaten Waikanan terkait laporan kepada Kejari Waikanan tak kunjung ditindaklanjuti, membuat Tim Joker menggandeng DPD LSM Brantas Provinsi Lampung yang diketuai oleh Syahdana SPD. Ketua DPD LSM Brantas Lampung menyikapi perkara tersebut dengan prosedural, meminta arahan kepada DPP LSM Brantas. Jajaran DPP LSM Brantas melalui sekjennya Amri Kusuma meminta kepada Ketua DPD LSM Brantas Lampung untuk mengumpulkan seluruh data konkret dan beliau siap turun serta membawa laporan dugaan penyalahgunaan anggaran di jajaran desa di Kabupaten Waikanan untuk disampaikan kepada Kajati Provinsi Lampung. Bahkan bila diperlukan akan disampaikan kepada Kajagung. Kaitan masalah temuan Joker di Kampung Bayi Pisang, bagaimana ceritanya Pak Rudi? Awalnya kita itu mendapat informasi dari BPK, Pak. Iya. Nah, dari BPK dituliskan untuk kita menyelidiki atau mengaudit. Setelah kita adakan audit melalui tim investigasi raya, ternyata kita temukan di situ pertama adalah masalah lapangan parkir balai desa. Lapangan parkir yang senilai hampir 42 juta, 41, sekian. Nah, itu tidak ada. Tidak dibangun kan? Tidak. Yang kedua adalah masalah alat pengolahan pakan ternak dan kandang. Iya. Senilai hampir 38 juta. Itu pun tidak ada. Yang ketiga masalah perpustakaan desa. Perpustakaan desa. Ya, mungkin ada tapi tidak sesuai dengan nilai yang tertera dalam draft. Iya. Itu hampir 14 juta. Ditaruhkan di mana itu? Yang kami temukan hanya di dalam, Pak. Di dalam? Ya, di dalam kantor itu cuma beberapa bukti. Di dalam balai desa. Di dalam balai desa. Yang keempat kita temukan masalah beasiswa siswa berprestasi. Iya. Nah, siswa pintar. Ya, yang lebih anehnya biaya untuk siswa berprestasi ini dialihkan ke paket C. Oh, itu sebenarnya nggak bisa itu Pak Rudi. Ya, ke paket C ini pun juga untuk perangkat desa. Iya. Berapa orang? Menurut keterangan dari pihak aparat kampung itu adalah 4 orang. Namun dalam penyelidikan kita yang kita temukan di lapangan cuma 1 orang. 1 orang aja. Ya. Jadi 4 kampung yang tercatat dikirimkan ke pusat katanya, ternyata yang hasil penyelidikan Ketua Joker yang 1. Yang sekolah cuma 1. Nah, itu atas nama Guntoro. Ya. Nah, seharusnya kan begini, Pak. Ini setelah kita konfirmasi dengan pihak kepala desa, Iya. sudah itu dengan aparatnya, ada di situ sekretaris desa, PPK, dan seluruh aparat kampung ada di situ. Mereka menyatakan salah input. Ini tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan dalam LPG. Iya. Nah, kalaupun salah input itu mungkin 1 pekerjaan Iya. bisa. Tapi kalau sudah 4-5 itu saya rasa bukan salah input lagi, Pak. Nah, Pak Rudi sudah mengajukan tuntutan sudah sampai di mana pengajuan? Sekitar 1 bulan, Pak. Iya. Laporan ini kan kita sudah masukkan di kejaksaan. Di Kejaksaan Di Kabupaten? Kejaksaan Kabupaten Waikanan. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Sudah pernah Pak Rudi menanyakan dengan kejaksaan yang Sudah. main perkaranya? Sudah, Pak. Sudah kita pertanyakan dengan pihak kejaksaan. Mereka mengatakan masih tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan. Tapi sampai sekarang belum ada kabar bahwa ini betul-betul sudah diselidiki ataupun dalam proses, itu belum ada. Nah, yang kita lebih heran lagi, Pak, seharusnya kan desa ini kan ada pengawas. Iya. Baik dari desa, Iya. baik dari kecamatan,
baik dari kabupaten yang namanya PMK dan inspektorat. Iya. Nah, apakah Desa Wepisang ini tidak diselidiki dalam permasalahan ini? Nah, kita juga tidak tahu Pak, apakah memang sudah ada kesepakatan antara mereka? Iya. Ya, ini praduga. Iya. Nah, kenapa sampai sebanyak ini kesalahan-kesalahan desa yang terjadi di Wepisang ini satu pun tidak ada dalam proses? Iya. Nah, ini yang kami pertanyakan sebetulnya Pak bagi masyarakat. Jadi gini Pak Rudi, nanti pasti dengan rekan-rekan yang ada di pusat, agar supaya juga saya dibantu oleh rekan-rekan yang ada di pusat dari media berantas, sehingga permasalahan ini akan kita kirimkan ke Jakarta sehingga ada tindak lanjutnya yang di kabupaten. Saya rasa seperti itu. Nah, Pak Rudi, apa yang diharapkan oleh Pak Rudi sebagai Ketua Yoker untuk penegak hukum yang ada di Kabupaten Wetan? Saya berharap cobalah penegak hukum Wetan itu tegakkanlah hukum itu yang seadil-adil. Iya. Nah, jangan istilah kata ada penekanan ataupun Anda dan lain-lain lah. Iya. Nah, karena saya lihat begini Pak. Pertama kami memasukkan masalah dugaan penyalahgunaan ADD dan ABK Kampung Negeri Mulia. Iya. Sampai sekarang tidak ada. Tidak ada tindakan. Yang kedua kami masukkan lagi masalah dugaan pungli SD Negeri 1 Negeri Agung. Iya. Sampai sekarang tidak ada. Nah, Yang ketiga masalah BPNT. BPNT. BPNT ini Pak sangat merugikan masyarakat. Betul. Karena yang dirugikan bukan segelintir atau satu dua, Iya. ribuan masyarakat yang Iya. dirugikan. Nah, karena dari nilai yang diberikan dengan masyarakat itu, kalau menurut hitungan kami sangat jauh dari nilai 200.000. Iya. Mungkin sebesar kalau yang kita hitung Pak paling besar di angka 150 Per orang. per orang. Sedangkan anggarannya yang dikeluarkan oleh pemerintah 200.000. Nah, jadi kita pertanyakan kemana yang 40.000? Yang 40.000 sisanya. Kalau dikalikan satu kecamatan itu 1.000 orang aja Pak, kali di 14 kecamatan sudah berapa? Pak Rudi sebagai Ketua Yoker udah pernah nggak melacaknya ke bank atau kemana? Kita sudah sampai ke bank Pak. Iya. Nah, sudah sampai ke bank dan kita bingung. Kenapa kita bingung? Tim saya berapa kali dan saya sendiri turun tangan itu tidak bisa di-print out. Kenapa tidak bisa? Apa Nah, alasan banknya? Alasan banknya tidak boleh. Oh, tidak boleh. Ya. Tidak boleh alasan bank. Tidak boleh alasan. Sampai kita ke Bukit Tumuni, Iya. sampai kita ke Martapura, tidak ada pihak bank yang bersedia untuk beri out. Nah, ini kita tanya besar kita ada apa? Ini yang ini. Nah, Sudah itu data-data yang lain tentang ini di PNT. banyak Pak, Banyak. banyak. Nah, ada yang dari dari bulan 4 tahun 2019 mereka tidak dapat lagi. Nah, ternyata kita cek masih ngalir. Ada 1 tahun tidak dapat. Tidak dapat. Ternyata kita cek dapat. Dapat. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Iya. Selama ini apakah memang sudah ada kerjasama antara pihak pengelola dengan dinas sosial? Ya, ini jadi pertanyaan besar Pak. Nah, saya sangat kasihan dengan masyarakat. Iya. Karena masyarakat ini kan jangankan istilahnya yang telah dibantukan dengan dari pusat ke masyarakat, seharusnya masyarakat pemerintah kabupaten pun harus diri. Ya. Jadi mungkin itu aja Pak Rudi. Kami akan lanjuti berkaitan masalah laporan itu. Berantas TV, Doni Prasetyo melaporkan dari Provinsi Lampung.